There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first day. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah Siti Fadia Silva Ramadanti, sukses melangkah ke final Taipei Open 2025 setelah memenangi laga ketat melawan pasangan Jepang. Dejan Ferdinansyah Siti Fadia Silva Ramadanti berhasil memenangi babak semifinal Taipei Open 2025 dengan penuh perjuangan pada hari ini, Sabtu, 10 Mei 2025. Bermain di Taipei Arena, Taipei, Taiwan, mereka melakoni laga alot menghadapi Yuichi Shimogami, Sayaka Hobara. Unggul cepat di awal game pertama tak menjamin semua terlihat mudah. Dejan Fadia sempat hilang momentum dan nyaris ditikung sebelum laga penuh perjuangan tanpa lelah mengantarkan mereka pada kemenangan straight game dan final di turnamen Super 300. Ini, game pertama sebenarnya dijalani Dejan Fadia dengan cukup meyakinkan. Bagaimana tidak? Mereka mampu unggul jauh melalui raihan angka beruntun. Dejan Fadia bahkan sempat memimpin di interval 11-4. Setelah jeda pun, mereka masih menjaga fokus dengan terus menambah angka sampai 15-8. Akan tetapi, setelah kesalahan di area depan, servis berpindah ke pasangan Jepang dan saat itulah Sayaka Hobara yang bertugas melakukannya. Servis pemain kidal itu berbahaya karena cukup variatif. Hobara berani melakukan flick serve ke arah Fadia, dan tipis kepada Dejan. Lewat satu giliran servis ini, Dejan Fadia kehilangan 5 angka beruntun sampai skor nyaris disamakan di kedudukan 14-15. Hal yang sama kembali terjadi ketika Dejan Fadia memimpin 20-15. Mereka lagi-lagi kecolongan dari servis Hobara sampai 20-19. Beruntung smash error melebar dari Shimogami membuat pasangan Indonesia memastikan game pertama dengan skor 21-19. Pada game kedua, momentum pasangan Jepang masih terbawa. Mereka merebut 3 angka pertama untuk unggul 3-0. Dejan Fadia berusaha melawan dan mendekat sampai 6-8. Akan tetapi, kesalahan sendiri kembali menjadi momok wakil merah putih. Di game kedua ini pula, terlihat ada sesuatu yang kurang fit pada diri Dejan. Dia jarang melakukan jumping smash dan hanya melakukan smash biasa tanpa melompat. Pergerakan kaki Dejan juga lebih lambat dan sering kesulitan dalam menerima serangan di sisi backhand. Wakil Indonesia tertinggal September 11. Setelah interval, Dejan berusaha melawan batas. Dia mulai berani melakukan smash melompat. Namun Fadia juga terlihat beberapa kali mencoba membantu menutup ruang untuk bola-bola depan. Saat rotasi pun, Fadia yang ditarik ke belakang juga berusaha bertahan di area backcourt. Kerjasama Dejan Fadia mulai membuahkan hasil dengan merebut keunggulan di 15-13. Semenjak itu, kendali permainan dipegang mereka baik-baik. Variasi di depan net dan defense Fadia menjadi salah satu kunci yang membuat pasangan Jepang jadi tak nyaman dalam menyerang. Dejan Fadia unggul 19-16 dan akhirnya memastikan kemenangan dengan skor akhir 21-19, 21-17. Bagi Dejan Fadia, final Taipei Open 2025 esok akan menjadi laga final yang kedua sejak dipasangkan pada awal tahun ini. Sebelumnya Dejan Fadia lolos ke final Thailand Masters 2025 yang juga levelnya Super 300 tetapi harus puas berakhir sebagai runner-up. Sementara itu, Indonesia memastikan 2 tempat di laga puncak setelah kekalahan ganda putri. Melissa Trias Puspitasari Rachel Alessia Rose, di semifinal Taipei Open 2025. Melissa Trias Puspitasari Rachel Alessia Rose tidak dapat menyusul 2 rekan senegara yang lebih dahulu memenangi laga masing-masing di semifinal Taipei Open 2025. Trias Rachel dikalahkan pasangan Jepang, Mizuki Otake Miyu Takahashi, dalam babak 4 besar yang berlangsung di Taipei Arena, Taiwan, Sabtu, 10 Mei 2025. Otake Takahashi merupakan pasangan pelapis Jepang yang sedang menanjak. Maret lalu, pasangan peringkat 34 dunia tersebut membuat kejutan dengan mengalahkan pasangan veteran dari Bulgaria, Gabriela Stoeva, Stefani Stoeva, untuk menjadi juara Jerman Open 2025. Awal pertandingan tidak berjalan mudah bagi Trias Rachel saat mereka sudah tertinggal jauh di kedudukan 3-9 dari pasangan Jepang yang secara peringkat lebih diunggulkan. Trias Rachel lebih banyak dipaksa bertahan karena tak dapat keluar dari tekanan. Padahal kualitas Trias Rachel sebagai pemenang trofi BWF World Tour tak bisa diremehkan. Cukup banyak wakil Indonesia yang akan berjuang pada Rabu, 7 Mei 2025, di Taipei Arena.
Dua ganda campuran merah putih meramaikan sesi pagi yang dijadwalkan mentas mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Dejan Ferdinansyah, Siti Fadia Silva Ramadanti akan membuka keran perjuangan. Selain lanjutan perjuangan Mohzaki Ubaidillah atau Ubed yang akan melawan Ciu Jen, aksi pasangan, Apri Feby juga wajib disaksikan. Seperti yang diketahui, turnamen Super 300 ini akan menjadi debut mereka berdua sebagai pasangan. Wakil Malaysia, Cheng Sihui Tan Xingyi dihadapkan sebagai musuh pertama mereka. Cheng Tan juga merupakan ganda putri racikan anyar negeri jiran. Keduanya baru menjalani 6 pertandingan dengan rekor 2 kali kalah dan 4 kali menang. Meski begitu, Apri Feby tentu tak boleh meremehkan calon lawannya. Tampil dari babak kualifikasi, Cheng Tan menunjukkan prospek yang bagus. Mereka mengamankan tiket babak 32 besar setelah menggulung 2 wakil tuan rumah. Sementara itu, ganda putra harapan satu-satunya Indonesia di Taipei Open 2025, Rahmat Hidayat Yeremia Ericio Cheyacop Rambitan juga turun berlaga. Rahmat Yeremia dijadwalkan menjalani adu gengsi lawan pasangan Malaysia, Chia Weijie Lui Shenghao. Pertandingan mereka diestimasikan mentas pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Perlu diketahui bahwa waktu tersebut hanyalah estimasi saja yang artinya bisa berubah. Turnamen kali ini menjadi turnamen keempat yang diikuti Rahmat Yeremia pada tahun 2025. Termasuk di Indonesia Masters 2025, langkah mereka berhenti terlalu cepat. Praktis mereka selalu kalah pada pertandingan pertama kecuali di Ruichang China Masters 2025. Oleh karena itu, Rahmat Yeremia tentunya punya tambahan motivasi untuk menunjukkan kehebatan mereka. Sementara itu, PBSI menjelaskan alasan dibalik keputusan menarik mundur Alwi Farhan dan Yohanes Saud Marcelino dari Taipei Open 2025. Khususnya Saud yang berulang kali sering dibatalkan partisipasinya pada awal tahun ini. Salah satu hal yang menyedot perhatian penggemar bulu tangkis tanah air pada pekan bergulirnya Taipei Open 2025 adalah mundurnya dua tunggal putra Indonesia, Alwi dan Saud. Ya, Alwi dan Saud semula dijadwalkan untuk mengikuti turnamen BWF World Tour Super 300 tersebut bersama satu lagi wakil pelatnas lainnya, Mohzaki Ubaidillah. Alwi tercatat dalam daftar peserta yang dijadwalkan langsung main pada babak 32 besar. Sedangkan Saud dan Ubed, sapaan Mohzaki Ubaidillah, harus berjuang dari babak kualifikasi lebih dulu. Bahkan Saud posisinya sebagai unggulan 1 dalam jajaran para pemain kualifikasi. Namun sehari menjelang hari pertama turnamen, Senin, 5 Mei 2025, tepatnya setelah manajer S meeting alias rapat panitia turnamen, nama Saud dan Alwi hilang dari daftar drawing. Posisi Alwi yang awalnya akan bertemu Riku Hatano asal Jepang, diisi oleh Jason Gunawan, Hong Kong. Sedangkan posisi Saud di kualifikasi, digantikan oleh pemain dari daftar cadangan, reserve list, wakil tuan rumah. Sehingga, nomor tunggal putra Indonesia pun hanya menyisakan satu perwakilan atas nama Ubed, yang berikutnya berhasil melewati babak kualifikasi dan tembus babak 32 besar. Setelah mundurnya Alwi dan Saud, banyak spekulasi mulai muncul. Sejumlah penggemar bulu tangkis ada yang menyayangkan karena momentum Alwi sedang bagus-bagusnya setelah sensasi di Sudirman Cup 2025, tetapi malah dihentikan. Lalu Saud juga tercatat sudah beberapa kali sering ditarik mundur mendekati hari H turnamen sepanjang awal tahun ini. Turnamen individual terakhir Saud ialah pada Ruichang China Masters 2025 yang saat itu juga menderita early exit. Khusus Saud, spekulasi lebih liar yang muncul jauh lebih beragam. Apalagi, akun Instagram pemain berusia 21 tahun itu juga tiba-tiba hilang alias mungkin dinonaktifkan. Mulailah beredar isu tak berdasar tentang degradasi yang menyebar di dunia maya. Dengan mengaitkan hasil performa Saud dengan pernyataan PBSI baru-baru ini bahwa mereka juga akan mengevaluasi pemain yang bisa didegradasi setelah kompetisi Sudirman Cup.